Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jadi kita bertemu lagi di pertemuan kelima, di mana kita akan belajar bersama mengenai pertidaksamaan rasional. Kalau di pertemuan keempat, kita mempelajari tentang mengenal pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional satu variabel. Kalau pertemuan ini, kita fokuskan ke pertidaksamaan rasional ya. Oke, selanjutnya nih, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, manfaat mempelajari ini sama seperti pertemuan keempat, begitu ya. Jadi bisa saya skip. Nah, keterkaitan materi dengan Al-Quran. Kubacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu uswatin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Nah, di sini kalimat mana sih yang bisa kita notasikan ke dalam bentuk pertidaksamaan? Yaitu ini ya, lebih. Itu lebih baik bagimu. Lebih baik berarti kan bisa dinotasikan dengan lebih baik, lebih dari, gitu kan. Oke, selanjutnya masih ingatkah adik-adik dengan apa itu pertidaksamaan rasional? Dan apa sih syarat dalam penyelesaian pertidaksamaan rasional? Oke, kita akan ketahui di slide ini. Jadi, apa itu pertidaksamaan rasional? Bisa sambil dibuka lagi catatannya, sambil dibuka lagi PPT di pertemuan keempat. Jadi, suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx, pecahan. Jadi pecahan kan punya pembilang, punya penyebut. Nah, apa syarat dalam penyelesaian pertidaksamaan rasional sih? Syaratnya apa? Syaratnya yaitu, kan ini fx per gx. Pecahan ya, pembilang, penyebut. Di mana penyebutnya ini, gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi masih ingat, kalau dia penyebutnya sama dengan 0, hasilnya berapa? Hasilnya tidak terdefinisi. Gitu. Ataupun contohnya nih, 2/10. Gitu kan. 2/0. Oke, perbedaannya kan tahu ya di sini. Kalau dia 2/10 pasti ada hasilnya terdefinisi. Kalau dia 2/0, dia tidak terdefinisi hasilnya berapa. Makanya dia tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya coba adik-adik amati dulu video pembelajaran yang Ibu tampilkan di sini. Linknya Ibu tuliskan di deskripsi di bawah ya. Bisa adik-adik klik dan amati video pembelajaran tersebut. Dan catat apa saja informasi yang bisa adik-adik dapatkan. Ini hasil yang Ibu rangkum. Jadi informasi yang didapatkan dari video pembelajaran tersebut yaitu ada 10 karyawan di PHK, dana yang tersedia 8 juta, pesangon yang diberikan minimal 2 juta. Oke. Nah, yang ditanyakan dari video tersebut apa sih? Berapa karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda? Begitu. Oke, penyelesaiannya yang pertama, kita perlu merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertidaksamaan rasional. Berarti kita memodelkan ke dalam bentuk matematikanya. Nah, jadi di sini kita misalkan dulu nih, X-nya di sini menyatakan banyaknya karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda. Ya. Nah, jadi kalau karena aturan pemerintah pesangon yang diberikan perusahaan minimal, maka tanda pertidaksamaan yang tepat yaitu lebih dari. Ada istilah lain yaitu kalau lebih dari kan tidak kurang dari ya. Tidak kurang dari. Atau dalam soal ini itu minimal. Jadi kita pakai notasinya lebih dari sama dengan. Ingat-ingat ya. Sehingga didapatkan model matematikanya untuk pertidaksamaan rasionalnya menjadi 8 juta dibagi 10 dikurangi X,
lebih dari sama dengan 2 juta. Dapat dari mana sih semua angka-angka ini? Lihat ilustrasi yang ini. Oke, angka-angkanya bisa dipahami kan? Selanjutnya nih, yang kedua, membuat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0 dengan cara memindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Awalnya 2 juta ini kan di sebelah kanan. Sebelah kanan awalnya kan positif 2 juta. Ketika dipindah ruas ke sebelah kiri, dia menjadi negatif 2 juta. Makanya bentuknya menjadi 8 juta dibagi 10 dikurangi X dikurangi 2 juta lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita membuat ruas kiri menjadi bentuk rasional atau bentuk pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya. Jadi 2 juta ini kita samakan penyebutnya dulu. Kita samakan menjadi 10 kurangi X. Oke ya. Jadi kalau bawahnya kita kali 10 kurangi X, yang atas juga kali 10 kurangi X. Masih ingat kan kalau 2 juta ini samanya dengan 2 juta per 1, itu kan? Makanya yang bawah ini kali 10 kurangi X, yang atas juga kali 10 kurangi X, begitu. Jadinya akan seperti ini. Lalu ketika dihitung, 2 juta kali 10, 20 juta, 2 juta kali negatif X, hasilnya 2 juta, negatif 2 juta X, itu yang 10 min X tetap. Oke, berhubung penyebutnya udah sama nih, lalu kita gabungkan. Jadi 8 juta dikurangi 20 juta ditambah 2 juta X per 10 min X lebih dari sama dengan 0. Berarti hasilnya 2 juta X dikurangi 12 juta per 10 X lebih dari 0. Oke, kita simpan ini. Selanjutnya, cara yang ketiga, menentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Ingat, pembilang dan penyebut. Yang pembilang kan yang atas nih. Berarti 2 juta X dikurangi 12 juta sama dengan 0. Nah, ini ya sama dengan 0. Oke, hasilnya ketika kita hitung, dia mendapatkan X-nya sama dengan 6. Oke, kita simpan 1, X sama dengan 6. Selanjutnya, yang penyebutnya 10 dikurangi X, kita sama dengan kan 0. Oke, 10 dikurangi sama dengan 0. Negatif X sama dengan negatif 10. X sama dengan 10. Oke, kita simpan. Jadi, dengan pembuat 0, maka didapat X-nya itu sama dengan 6, atau X-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya nih, yang keempat, menetapkan syarat fungsi yang berada dalam penyebut. Dalam penyebut kan dia tidak boleh sama dengan 0. Makanya kita hitung lagi nih, 10 dikurangi X tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya ini tidak sama dengan 10. Oke? Tadi pahami ya? Sehingga X sama dengan 10 tidak masuk penyelesaian. Jadi diberi bulatan kosong. Paham kan maksudnya bulatan kosong dan bulatan penuh? Ini anggap saja penuh ya bulatannya. Jadi kalau bulatan penuh ini cirinya, kalau di soal itu dia ada tanda sama dengannya. Kayak lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau bulatan kosong dia hanya lebih dari atau kurang dari. Yang artinya angka itu, contoh angka 10. Angka 10 tidak termasuk bilangan penyelesaian. Kalau ada bulatan penuh, 10 ini juga termasuk dari daerah penyelesaian. Begitu ya. Next, membuat garis bilangan untuk menemukan daerah. Oke, kita buat garis bilangan. Ada angka 6, ada angka 10. Lalu tadi yang kita beri bulatan penuh yang mana? Yang 6. Yang 10-nya bulatan kosong ya. Anggap saja ini penuh. Lalu ada daerah sini, ada daerah sebelah kirinya 6, ada daerah tengah-tengah antara 10 dan ada daerah sebelah kanannya 10. Oke, kita uji titik dulu. Kita uji titik di daerah sebelah kirinya 6. Ada angka berapa sih? Ada angka 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita ambil yang gampang 0. 0 ya, kita masukkan ke persamaan ini. Kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan 0 untuk menggantikan X. Jadi 2 juta dikali X berapa? 0, 2 juta dikali 0 maksudnya. 0 kan? Dikurangi 12. 10 dikurangi 0, 10. Berarti dia negatif 12 dibagi 10 kan positif. Ya kan? Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Daerah sini negatif. Lalu
kita bisa ambil ciri. Kalau di sini negatif, pasti selang-seling ya. Negatif, positif, negatif. Kalau tidak percaya, coba dibuktikan adik-adik ya. Buktikan secara mandiri. Uji titiknya. Kalau di antara 6, 10 berarti ada angka 7, 8, 9 gitu. Silakan dibuktikan, boleh. Nah, lalu jumlah penyelesaiannya berapa? Kalau di soal, dia kan tandanya apa? Lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari, kita cari daerah yang dia memuat positif. Jadi kan di situ, memuat positif. Jadi sini ya. Oke, kita arsir. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X ini lebih dari sama dengan 6 dan X kurang dari 10. Oke, dari pahami ya, di mana X-nya ini merupakan anggota bilangan real. Sehingga diperoleh variabel X bisa bernilai 6, 7, 8, atau 9, dan 10-nya tidak ikut. Artinya, bahwa kemungkinan ada 6-9 karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda. Jadi kesimpulannya adalah dalam menyelesaikan permasalahan ketidaksamaan rasional ini ada beberapa langkah begitu. Jadi perlu adik-adik pahami. Nah, di sini bentuk umumnya sama ya, di pertemuan keempat bisa Ibu skip. Nah, di sini tahapannya nih, ada ini tahapan versi panjang. Secara detail maksudnya. Detail itu ada 8. Yang pertama nih, buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Oke, kita tadi udah melaksanakannya. Buatlah ruas kiri menjadi bentuk rasional. Kita menyamakan penyebutnya lah, katakanlah begitu. Jika belum strateginya penyamaan penyebut. Oke. Buatlah perkalian faktor. Oke, nanti kita akan lihat lebih detail lagi yang dimaksud perkalian faktor yang sebelah mana. Tentukan pembuat 0 atau titik kritisnya. Jadi tadi ya kita sama dengan 0. Lalu syarat penyebut bentuk rasional. Syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke? Lalu sketsakan grafik pada garis bilangan domain sumbu X. Sumbu X kan yang berarti yang ini. Ini yang sumbu X. Yang horizontal itu namanya sumbu X. Kalau yang vertikal dia sumbu Y. Oke, lalu yang ketujuh, tentukan daerah domain fungsi bernilai positif atau negatif dengan cara substitusi salah satu titik X pada tiap daerah. Jadi kita uji titik. Ya, tadi ya yang sudah Ibu coba praktekkan, bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya himpunan penyelesaian sesuai dengan tanda ketidaksamaan pada bentuk tahapan di soal nomor 1. Oke, kita kembali ke soal. Dia bentuk ketidaksamaannya apa? Lebih dari sama dengan kah atau kurang dari sama dengan kah? Lebih dari atau kurang dari? Gitu ya. Oke, ini Ibu sederhanakan lagi yang lebih singkat, ada 2 langkah saja dan bisa teman-teman atau adik-adik ini pahami dengan mudah, ingat-ingat dengan mudah gitu. Yang pertama, menentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Ketika kita sudah menentukan pembuat 0-nya, lalu kita membuat garis bilangan dengan uji titik dengan syarat domain. Gitu. Contohnya nih, ini yang lebih detail, yang ada 8 langkah. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut. Ada X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4 dibagi X plus 3 lebih dari sama dengan 1. Ini alasannya kenapa Ibu minta adik-adik itu mempelajari terlebih dahulu, mengingat-ingat kembali materi tentang pertidaksamaan, materi tentang persamaan kuadrat. Ini manfaatnya ada di sini, bergunanya di sini. Gitu ya adik-adik. Oke, penyelesaian seperti ini. Yang pertama, buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Oke, kita alihkan yang di ruas kanan ke ruas kiri semua. Tadi kan 1 di sebelah kanan. Kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 1. Oke, yang sebelah kanan sudah lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, buatlah ruas kiri menjadi bentuk rasional. Menjadi bentuk pecahan, yang mana kita perlu menyamakan penyebutnya. Menjadi di sini X plus 3. Oke, bisa dipahami ya? Hasil akhirnya X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7 per X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini buatlah perkalian faktor. Jadi kita faktorkan. Masih ingat ya materi pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Kita faktorkan persamaan yang X kuadrat
kurangi 6X dikurangi 7, kita faktorkan. Dia hasilnya menjadi X kurangi 7, lalu X plus 1, ya kan? Kalau adik-adik ini coba untuk menghitung secara manual lagi untuk membuktikannya, hasilnya akan merujuk ke X kuadrat dikurangi 6X kurangi 7. Gitu. Jadi ini sudah didapatkan hasil faktornya, lalu tentukan pembuat nolnya. Sama kayak tadi ya. Jadi X kurangi 7 kita sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 7. Lalu X plus 1 kita sama dengan 0, mendapat X sama dengan negatif 1. Lalu X plus 3 sama dengan 0, kita mendapat X-nya ini sama dengan negatif 3. Oke, sudah. Nah, nomor 5, syarat penyebut bentuk rasional. Nah, syarat penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tadi berapa? X plus 3. X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan negatif 3. Oke, karena dia merupakan syarat rasional dan tidak boleh sama dengan negatif 3, jadi negatif 3 ini tidak masuk dalam penyelesaian dan diberi bulatan kosong. Begitu. Oke? Bisa dipahami, dilanjutkan ya. Sketsakan grafik pada garis bilangan domain sumbu X. Ini yang sumbu X. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapat X tadi, ada negatif 3, ada negatif 1, ada 7. Kita masukkan negatif 3, negatif 1, 7. Urut ya, yang paling kecil di sebelah kiri, yang paling besar di sebelah kanan. Oke, ketika selanjutnya, tentukan daerah domain fungsi bernilai positif atau negatif dengan cara substitusi salah satu titik pada tiap daerah. Di sini di sebelah kirinya negatif 3, ada negatif 4, ada negatif 5. Kita ambil negatif 5 misalkan. Lalu titiknya ini kita masukkan ke persamaan mana? Ke pertidaksamaan mana maksudnya? Ke ini ya, ke yang ini, yang X kurang dari 7 kali X plus 1 per X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Jadi masukkan tadi contoh X-nya sama dengan negatif 5. Jadi X-nya di sini kalian substitusikan menjadi negatif 5, lalu hitung hasilnya apa, negatif atau positif. Hasilnya itu pasti negatif. Jadi kita tulis negatif di sini, terus selang-seling pasti. Kalau tidak percaya boleh adik-adik buktikan sendiri ya. Habis negatif pasti positif, terus ada negatif, terus positif. Lalu himpunan penyelesaiannya itu yang mana? Ya kan, karena soalnya itu ini dia lebih dari sama dengan 1, tandanya apa? Lebih dari sama dengan. Berarti kita cari yang positif. Jadi yang sebelah sini, gue yang positif-positif lah. Jadi bisa diketahui kan HP-nya yaitu X-nya ini lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan negatif 1. Atau yang ini juga, X lebih dari sama dengan 7, di mana X-nya ini merupakan anggota bilangan real. Nah, ini contoh soal yang 2 langkah, yang sederhana gitu ya. Kalau tadi kan lebih mendetail. Ini cara cepat kali ya, bisa dibilang seperti itu. Soalnya X kuadrat negatif 6X ditambah 5 per X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Cara yang pertama, cari pembuat 0. Oke, kita cari pembuat 0. Kita langsung faktorkan karena di sebelah kanan sudah dia sama dengan 0. Dia sudah menjadi 0 ya. Jadi tidak ada yang kita pindah ruas. Langsung kita faktorkan. Menjadi X kuadrat kurangi 6X plus 5 menjadi X kurangi 1 kali X kurangi 5. Yang bawah kan tetap karena dia udah 1 faktor ya, X plus 3. Jadi pembuat 0-nya adalah yang pertama nih, untuk yang ini penyebutnya X sama dengan negatif 3. Terus yang X negatif 1, X negatif 1 sama dengan 0, hasilnya ini, X sama dengan 1. Kalau yang X sama dengan 5, ini dapat dari mana? X sama dengan negatif, mohon maaf, X kurangi 5 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan 5. Gitu. Langkah yang kedua, garis bilangan dengan syarat X tidak sama dengan negatif 3. Jadi negatif 3-nya dikasih bulatan kosong ya.
adik-adik bisa coba secara mandiri uji titiknya. Tahu kan? Uji titiknya, substitusikan nilai X dan masukkan ke pertidaksamaan yang ini. Oke? Selanjutnya, dapatkan hasil di sini negatif, positif, negatif, positif. Karena di soal itu dia lebih dari sama dengan, maka kita cari yang lebih dari yang ada tanda positifnya. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 1 atau X-nya ini lebih dari sama dengan 5. Oke, bisa dipahami ya? Ini ada contoh lagi, bedanya di sebelah ruas kanan itu ada angkanya, terus dipindah ruas. Penyelesaian seperti ini bisa adik-adik buka slide-nya dan dibaca, dipelajari. Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Ya, di sini ada evaluasi. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan. Lalu nanti dikumpulkan. Ibu akan kirim link pengumpulannya ke grup WhatsApp masing-masing. Oke? Kesimpulannya, jadi bentuk umum dari pergeseran rasional seperti ini ya. Intinya dia berbentuk pecahan. Dan untuk syaratnya, Gx-nya ini penyebutnya dia tidak boleh sama dengan 0. Kita syaratkan seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya, langkah menentukan himpunan penyelesaian berdasarkan rasional. Ibu tulis yang secara sederhana saja, yang dua, biar bisa adik-adik ingat dengan mudah. Yang pertama, menentukan pembuat nol pembilang dan penyebut. Lalu membuat garis bilangan dengan uji titik dengan syarat domain. Itu ya. Next meeting, silakan pelajari lagi pertidaksamaan rasional ini. Kalau belum paham, silakan ditanyakan ke ibu boleh atau ke teman yang kalian anggap paham boleh. Lalu pelajari materi pertidaksamaan irasional untuk pertemuan ke-6 besok. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Oke, untuk linknya ibu akan kirim ke grup WhatsApp masing-masing kelas. Terima kasih, sekian yang bisa ibu sharingkan ke adik-adik dan membersamai proses belajar kalian. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.